Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Pada saat ini bersama dengan saya ada Ibu Dr. Yen Damanik dari Nunggalinya College di Darwin di Northern Territory di Australia. Dan kita akan belajar pada saat ini mengenai self-care dan keperluannya bagi pengerja, bagi pastor, bagi pelayan Kristen. Apa itu dan juga siapa Ibu Yen, nanti kita akan berkenalan terlebih dahulu. Ibu Yen, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Bu? Halo Pak Kian, baik. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara di podcast ini. Ya. Iya, terima kasih banyak Bu buat waktunya. Nah, Ibu ini sedang apa ini di Darwin ini Bu? Darwin yang saya tahu ini lebih dekat ke Indonesia daripada ke Sydney atau ke Melbourne. Ibu lagi ngapain Bu di Darwin Bu sekarang ini? Ya, di sini, di sini di Darwin ini ya betul memang lebih dekat ke Indo, bagian utara Australia, jauh dari Sydney, Melbourne. Di sini Mm-mm. saya diberikan Tuhan pelayanan untuk memimpin sekolah teologi untuk eh, orang-orang Indigenous Australian atau suku bangsa asli Australia ya. Hmm. Mm-mm. Baik, Makanya saya di sini ya. Dan Nunggalinya College ini sudah berdiri sejak berapa lama Bu kira-kira Bu? Sudah lama, sudah sejak tahun 1973, jadi udah 50 tahun lebih. Ya, dan 50 tahun lagi. Ya. dan seluruh studennya adalah eh, orang-orang dari suku asli Australia, Ya. menyebar kebanyakan dari Northern Territory, tapi ada juga dari state lain seperti di Queensland atau di South Australia atau Ya. Western Australia juga. Ya. Oke, oke. Nah, apa yang membuat Ibu tertarik untuk melayani mereka? Nah, itu panggilan ya. Sebelum Heeh. saya ke sini, sebelumnya sebenarnya saya dan suami juga sudah 13 tahun melayani dengan organisasi misi khusus untuk orang aborigin namanya AIM. Heeh. Kemudian apa doctoral tesis title saya juga tentang Heeh. bagaimana melayani dengan efektif. Jadi Heeh. mengkombinasikan teologis dan kultural Heeh. untuk orang-orang indigenous. Jadi itu panggilan. Dulu saya melayani juga di Heeh. West Papua. Di Heeh. situ saya merasa Tuhan memanggil untuk mengequip atau melengkapi Heeh. orang-orang nasional supaya mereka juga menjadi pelayan Tuhan yang Heeh. berhasil, yang kuat. Ya. Baik, baik. Wow, Hmm. terima kasih Ibu. Ini kelihatannya Ibu satu-satunya orang Indonesia mungkin yang melayani mereka. Dan ya saya nggak pernah tahu lagi orang Indonesia lain mungkin. Uh, Terima kasih banyak Bu buat waktunya. Kita akan bicara mengenai self-care pada saat ini dan khususnya bagi para pengerja, bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi mereka yang melayani di gereja maupun juga di dalam organisasi lainnya. Nah, pertama-tama mungkin Ibu bisa jelaskan terlebih dahulu apa itu self-care. Oke, ya. Jadi self-care ini adalah sebuah praktek untuk merawat atau memelihara Hmm. kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan fisik, kesehatan emosional seseorang. Jadi kalau self-care ini sudah lumayan umum dikenal di profesi-profesi di luar pelayanan lah. Hmm. Tetapi untuk di pelayanan Kristen sendiri, kalau menurut saya sudah lebih dikenal di dunia barat, tapi saya rasa kurang di Indonesia tentang Hmm. pentingnya self-care itu. Nah, Hmm. kebetulan saya juga dosen counseling waktu saya di Sydney, Hmm. dan ini topik yang saya rasa sangat penting bagi mereka yang terlibat dengan pelayanan manusia gitu. Jadi ini Hmm. maksud saya pelayanan manusia itu pelayanannya itu langsung berhubungan dengan orang gitu. Kan ada juga Hmm. pelayanan yang berhubungan dengan administrasi, pelayanan berhubungan dengan teknologi. Tapi kalau kita langsung berkaitan melayani manusia seperti polisi, lawyer, Hmm. counselor, Hmm. hamba-hamba Tuhan, Ya. um,
self-care ini sesuatu yang sangat penting untuk dimengerti dan dipraktekkan. Iya, iya. Dan memang betul, kita di kalangan gereja-gereja Indonesia ataupun juga, ya gereja Indonesia yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, itu kita tidak terlalu, melihat hal tersebut begitu ya. Jadi dengan Ya. kata lain kita mencoba untuk meminta atau demanding, kepada orangnya untuk memberikan tanpa memberikan juga sebuah, sebuah care kepada mereka, tetapi juga dari sisi mereka ya, Bu, ya, sekarang ini Ibu bicara dari dirinya sendiri. Betul begitu, Bu? Ya, betul. Jadi, ya namanya self ya, self itu kan Yap, diri sendiri, jadi care itu merawat. Jadi, tanggung jawab merawat itu juga dari kita, selain dari organisasi kita perlu juga menyiapkan, mmm, support system yang mmm, bisa mendukung, tetapi kita sendiri juga secara intentional itu mmm, perlu, merawat. Karena kalau tidak nanti ya nanti kita bisa bicarakan konsekuensi-konsekuensinya. Misalnya mmm, saya ambil contoh ini di ya, dunia sekuler aja ya, misalnya mmm, polisi yang, ini lumayan apa, sering dilakukan misalnya di mhm, kepolisian yang sering harus meresponi, tragedi langsung atau ambulance worker ya, apa, pekerja ambulans ya, atau konselor atau ya, mereka yang kemudian harus meresponi krisis, mhm, krisis itu sendiri seringkali kemudian apa namanya, mempengaruhi mereka sendiri. Nah, biasanya di mmm, organisasi-organisasi seperti itu kemudian mewajibkan, mmm, staf-nya untuk menyediakan self, support, tapi mhm. juga mengharuskan staf melakukan self-care. Baik, baik. Nah sekarang kita akan bicara lebih spesifik khususnya di dalam dunia, kekristenan dan, pelayanan dan para pastor khususnya bagi para pengerja yang ada di gereja. Kenapa hal ini penting, Bu, menurut Ibu? Ya, di satu sisi itu penting, mmm, karena kita ini sebenarnya kan kalau kita melihat diri kita sebagai makhluk yang holistik, Ya, kita ini bukan hanya makhluk rohani, mmm, tapi kita juga ini makhluk fisik, ya, makhluk biologis maksudnya, kita mhm, juga punya aspek emosional, kita mhm, punya aspek sosial. Jadi ketika salah satu aspek itu mungkin, terpengaruh negatif, itu sebenarnya mmm, mempengaruhi keseluruhannya. mmm, Jadi mmm, ketika misalnya kita down secara mental atau ya, secara emosional, itu pengaruh juga ke aspek-aspek yang lain. Nah, seringkali itu tidak disadari oleh mereka di dalam pelayanan karena mhm, fokusnya selalu ke bidang rohani dan merasa, mhm, "Oke, ini kan semuanya melayani Tuhan." mmm, Tetapi Tuhan sendiri sebenarnya memberikan kepada kita tanggung jawab untuk, memelihara apa yang Dia percayakan dan salah satunya adalah hidup dan tubuh dan waktu kita. mmm, mmm. Jadi jelas ya, Bu, Ya, ya, kelihatannya ada contoh yang jelas di dalam Alkitab mengenai mengapa self care itu penting? sebenarnya ada banyak, tapi mungkin bisa Mmm, saya, mmm, apa, point beberapa. ya? Heeh, Mulai dari Kejadian sudah ada introduksi istirahat, gitu kan. mhm, Allah menciptakan lalu Dia beristirahat hari ketujuh, itu salah satu contohnya. Itu bisa lebih didalami. Tetapi, konsep istirahat atau rest itu adalah bagian penting juga dalam self-care. Walaupun tentu saja Tuhan tidak butuh beristirahat karena Dia tidak capek, tetapi dengan mengintroduksi konsep itu, Tuhan memberikan model kepada manusia. mmm, Bahwa 6 hari bekerja setelah itu bisa. Tetapi mhm, ada beberapa contoh juga kasus ya bisa dibilang di Alkitab. Salah satunya kita lihat di, Kejadian 18 misalnya, ya, Keluaran 18, di ya, situ ada cerita tentang, Musa. Musa ini mmm, hamba Tuhan yang sangat luar biasa kan dipakai Tuhan, mmm, melakukan berbagai mukjizat, mengeluarkan, memimpin Israel keluar dari Mesir. Tapi dalam bagian ini, Keluaran pasal 18 ini, Yitro mertuanya ketika mengunjungi Musa dan dia, apa, memuji Musa untuk apa yang mmm, telah Tuhan lakukan melalui dia. Kemudian dia melihat suatu pagi Musa ini berdiri untuk mengadili orang Israel. Lalu dia bertanya mmm, kepada Musa, "Apa yang kamu lakukan dari pagi sampai sore kamu berdiri melakukan ini?" Musa menjawabnya, "Oh, saya harus memberi petunjuk Allah kepada mereka." Lalu Yitro mengatakan, "Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu akan sangat letih.
kalau melakukan sendiri kamu akan sangat letih. Lalu dia memberikan solusi kepada Musa untuk bisa tetap melakukan pelayanannya, tetapi tidak sacrifice Hmm. jasmaninya, Hmm. keletihan jasmaninya. Itu jelas di situ bilang, kalau kamu terus melakukan itu, kamu akan sangat capek. Lalu dia memberi Hmm. solusi, itu men-training beberapa orang yang bisa kemudian juga melakukan pekerjaan yang Musa lakukan. Jadi dia tidak seorang diri dari pagi sampai petang. Hmm. Itu kasus pertama. Mungkin cerita kedua yang mungkin lebih Hmm. lebih mendalam itu cerita Elia ya, Elia di Hmm. dalam 1 Hmm. Raja-Raja 19. Dan kita tahu Elia juga salah satu nabi terbesar di Israel selain Musa, Ya. dan dipakai Tuhan luar biasa, Hmm. berbagai Hmm. mujizat. Bahkan sebelum pasal 19 tuh Elia melakukan mujizat luar biasa, yaitu Hmm. api turun dari langit. Hmm. Tapi pasal selanjutnya itu dia seperti depresi gitu, shut down ketika Hmm. dia dengar Isabel mau membunuh, dia lari. Hmm. Lalu di ayat-ayat itu kalau kita baca dikatakan Hmm. dia merebahkan diri di gua, tidur saja, Hmm. kemudian minta Hmm. supaya Tuhan 2 kali atau 3 kali kalau tidak salah di situ, minta supaya Tuhan mengambil nyawanya. Artinya dia tidak mau Hmm. hidup lagi gitu. Hmm. Jadi kondisi secara mental yang sangat lemah. Dan di situ kita lihat Tuhan melayani dia Hmm. bukan dengan mengkhotbahi, tapi memberi makanan, memberi minuman, terus Hmm. membiarkan dia tidur, istirahat. Di situ dibilang dibangunkan, suruh makan, terus dia tidur lagi, dibangunkan, suruh makan, tidur lagi. Hmm. Jadi, kita lihat juga secara manusia, kita itu bukan imun Hmm. terhadap, struggle, terhadap Ya. apa, mmm, hal-hal seperti itu yang mempengaruhi kita secara emosional, mental, juga fisik, seperti yang tadi Betul. saya Hmm. contohkan. Mungkin yang Hmm. terakhir cepat aja, kita lihat juga berbagai ayat di Perjanjian Baru, Yesus walaupun dicari banyak orang, dia Hmm. menyendiri, ya kan, di Hmm. bukit untuk berdoa. Itu juga bagian Hmm. dari menurut saya adalah, Hmm. sesuatu untuk care of his need, untuk Iya. istirahat dan Iya. menyendiri, Iya, iya, baik, baik. Wow, jelas sekali ya berarti ya, Alkitab sendiri mendorong, mengenai hal-hal itu dan tentunya, kita juga dipanggil juga untuk, sama untuk melakukannya karena kita adalah orang-orang yang walaupun kita katakan kita hamba Tuhan atau mungkin juga orang-orang, yang, lebih rohani mungkin di gereja, tetapi kita tidak juga luput gitu dari, pergumulan dan juga dari tantangan yang kita hadapi, apalagi ketika kita menghadapi kasus-kasus yang traumatis tentunya. Nah, Bu, secara praktis Bu, bagaimana caranya kita self care kalau begitu? Kalau misalnya memang yang ini adalah sesuatu yang penting dan khususnya, di kalangan hamba-hamba Tuhan, para pengerja, kira-kira ada saran dari Ibu mengenai hal ini? Ya, saya ada saran, tapi mungkin Mhm. sebelum ke saran, kita lihat Mhm. dulu sedikit dampaknya kalau kita tidak melakukan self care. Oh Supaya iya nanti betul, silakan. oke oke nanti Betul, ya ya. gini caranya. Tapi Mmm. dampaknya itu apa dampaknya? Jadi, Mmm. tadi betul seperti Pak Kian bilang, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini manusia biasa. Mmm. Kadang-kadang kita sebagai pelayan Tuhan karena sering melakukan pelayanan yang menolong orang, membangkitkan semangat orang. Mmm. Kita lupa kita ini bukan Superman atau Supermom, ya kan. Kita Iya, punya iya, keterbatasan fisik, emosi, mental juga. betul. Mmm, jadi mungkin sebagai contoh itu kayak, mmm, mobile phone gitu ya Pak, HP Iya, gitu ya. iya, Kalau iya. terus dipakai tidak di-charge, dia Mhm. flat, ya kan, dia mati baterainya. Seperti itu juga Iya, kita, iya. atau sponge ya, Mmm. sponge itu busa untuk cuci Mmm. piring itu, kalau Iya. kita peras memang keluar air, tapi kalau terus diperas ya kering. Mmm. Jadi Mhm. kalau kita tidak melakukan self care, itu dampaknya bisa ke kesehatan kita, Mmm. bisa ke hubungan pelayanan kita, efektivitas pelayanan kita, Iya. juga bisa pengaruh ke keluarga, hubungan keluarga, karena kalau kita stres, kita, Mmm. pusing, kita depresi, Mmm. hubungan keluarga juga tidak baik ataupun hubungan dengan orang lain tidak baik. Mhm. Jadi, resikonya itu ada banyak, tapi Mmm. mungkin bisa saya kategorikan 3. Mmm. Dan ini tidak imun, hamba Tuhan tidak imun. Mungkin Mmm. saya kasih statistik sedikit, di Mhm. Amerika sendiri itu,
mungkin di Indonesia belum ada statistiknya, tapi ada research ya, apa, research itu apa namanya, Penelitian. Oh, penelitian saya kadang ya, lupa. Penelitian itu bahwa 40% hamba Tuhan di sana itu burnout. ya, Burnout. ya, 75% dikatakan mengalami extreme stress. ya. 90% dibilang keletihan setiap minggu, merasa letih setelah itu. Hmm, hmm, Lalu 42% berkata bahwa kebanyakan mereka ingin berhenti dari pelayanan. hmm, hmm, 50% orang-orang yang hmm, lulus seminari atau sekolah teologi itu hanya bertahan di pelayanan hmm, maksimal 5 tahun. hmm, hmm, Karena ya ada banyak alasan sih, tetapi hmm, di antaranya itu hal-hal yang juga kita alami di Indonesia seperti konflik di dalam gereja atau konflik di ya, dalam rumah tangga, keluarga hamba Tuhan atau tidak kan mengalami itu. Ada betul. juga kadang-kadang perasaan lonely, Hmm, uh, karena hamba Tuhan seringkali tidak punya teman dekat, hmm, terutama pendeta ya. Gimana dia hmm, mau sharing misalnya bebannya ke jemaat? Nggak mungkin kan? Karena hmm. nanti bagaimana dia yang menolong jemaat, dia yang harus share. Ya, ya, Kadang-kadang sharing ke teman juga ya. mungkin Terbatas ya. mungkin bukan sesuatu ya Ya, terbatas. Ada ya, juga hamba-hamba Tuhan juga mengalami tekanan ekonomi. Ya toh ya, karena stres, tidak semua hamba Tuhan mendapatkan income yang sepantasnya atau yang cukup. betul. Dan juga seringkali letih banyak pelayanan, mulai dari Senin sampai Hmm, Minggu ada hmm, persekutuan, ada mungkin hmm, hal-hal ini. Sehingga itu mempengaruhi tentu saja kesehatan hmm, mental juga. hmm, Nah, mungkin saya bisa sedikit apa em, kasih hmm. apa itu sedikit informasi apa itu dampaknya burnout. Ya, Apa itu burnout? Burnout ya, itu adalah suatu situasi di mana kita itu mengalami stres yang berkepanjangan. ya, Stres yang berkepanjangan. Jadi karena stres yang berkepanjangan artinya mengalami keletihan baik secara fisik, secara mental maupun secara rohani. Dan mungkin hmm, itu kemungkinan besar itu yang dialami Elia. hmm, hmm. Bisa stres karena pekerjaan, karena pelayanan, karena konflik, karena Ya, personal, anyway. Dan seringkali orang kalau burnout itu itu beda dengan stres. Kalau stres itu kalau kita stres, kita hmm, mau terus melakukan berbagai hal. Tapi kalau burnout itu akhirnya kita karena begitu letih, kita kehilangan motivasi untuk hmm, melakukan apapun. Jadi nggak hmm, hal-hal yang biasanya kita lakukan nggak ada lagi semangat untuk melakukannya. Begitu hmm, terpaksa atau betul hmm, letih. Kadang-kadang malah sinis gitu, sinis dengan pelayanan sendiri atau dengan orang yang harusnya kita layani gitu. hmm, hmm. Kehilangan konsentrasi, Yep, tenaga, susah tidur dan lain-lain. Nah itu kalau sudah, burnout begitu dalam kadang-kadang sulit untuk keluar dan hmm, banyak sekali seperti saya bilang 40% hamba Tuhan di hmm, Amerika menurut statistik itu hmm, beresiko burnout. hmm, Ada juga resiko berikutnya yang kita sebut, oke banyak orang sudah tahu ya depresi lah. Depresi itu hmm. gangguan mental yang terus-menerus orang tuh mengalami kesedihan yang terus-menerus Yep, dan itu seringkali di-internalize dan hmm, dampaknya itu seringkali susah tidur, nafsu makan, kadang emosional, hmm, dan merasa tidak berharga, sehingga banyak orang hmm. akhirnya berpikir tidak punya harapan dalam hidup dan seterusnya. Ada Yep, dampaknya. Kemudian yep, mungkin yang terakhir yang penting kita hmm, sadari itu yang namanya compassion fatigue. Compassion hmm. fatigue itu artinya lelah memberikan belas kasihan lah intinya. Itu sering disebut sebagai cost of caring, artinya Hmm, apa? Cost atau ya, biaya yang harus kita kita dapatkan karena kita ya, melayani orang gitu. betul, Jadi kita betul. terus memberi memberi, Ya, secara fisikal, emosional, kadang-kadang juga psychological, dan spiritual, kita akhirnya keletihan. hmm, hmm, Secara intensif terus hmm, care untuk orang lain hmm. dan kita sendiri tidak di-caring atau kita sendiri tidak, Yep, istirahat dan yep, recharge. yeah, Akhirnya kita burn out, kita hmm, merasa apatis, insomnia, hmm, sakit kepala, merasa terisolasi, dan hmm, yang paling berbahaya akhirnya kita tidak mampu lagi memberikan empati ke orang. Jadi hmm, kita mendengar
situasi yang mungkin, menyedihkan, kita tidak punya Hmm. lagi empati, malah kita sinis Hmm. gitu. Karena Hmm. sudah habis compassion yang Compassion-nya terus-menerus itu sudah. diberikan. Ya ya, ya Ya, itu. ya. Jadi maksud saya menjelaskan itu adalah mungkin di Indonesia itu tidak terlalu kelihatan karena Ya, belum ada research, tetapi sebenarnya itu dialami. Mungkin ya. tidak dalam level yang sangat tinggi karena kita di Indonesia hubungan komunikasi sosial kita cukup tinggi, jadi itu sangat membantu Ya. karena kita jarang merasa terisolasi. Tetapi menurut pengalaman saya, karena saya juga pelayanan di Indonesia kita 10-15 tahun, saya melihat hal itu, ada resiko hal itu juga, dan dampaknya itu ke anak-anak dan ke keluarga yang Hmm. merasa akhirnya tidak matching antara kita melayani orang lain dengan bagaimana kita melayani keluarga dan anak-anak kita sendiri. Hmm. Nah, Hmm. jadi Hmm. itulah mengapa itu sangat penting. Ya, ya. Sorry, saya jelaskan itu dulu, Pak, Nggak supaya apa-apa, orang nggak apa-apa, tahu Bu. Ya, ya. mengapa kemudian harus melakukan self care. Ya, Betul, betul, betul. Ya, ya. tentunya itu adalah sesuatu yang penting karena kita tahu kalau misalnya kita lalai di dalam hal tersebut, maka Mhm. hal-hal inilah yang akan terjadi, begitu ya. Nah, Iya, mungkin sekarang kita bisa langsung ke langkah-langkahnya kira-kira Bu, langkah praktisnya seperti apa yang Ibu bisa sarankan kepada para hamba Tuhan? iya. Jadi ini langkah praktis kalau kita Hmm. mau terus efektif di pelayanan atau Hmm. kita mau terus melayani jangka panjang gitu. Hmm. Karena Hmm. pelayanan itu kan maraton bukan sprint. Jadi Betul, betul. em, harus bisa merawat diri Hmm. kita. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Hmm. Yang pertama itu em, set 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 healthy boundaries. Hmm. Artinya punya batasan yang Hmm. baik untuk Hmm. menjaga kesehatan. Misalnya sebagai contoh, Hmm. boleh berkata no kalau memang Hmm. kita tidak mampu, Ya. secara waktu atau sedang letih atau lelah. Kadang-kadang kita merasa harus selalu bilang yes, harus selalu ambil telepon, harus selalu melakukan Hmm. ini. Tetapi, Hmm. mmm, sebaiknya juga misalnya dengan baik mengatakan, "Oh, saya tidak bisa hari ini karena Hmm. saya lelah atau saya Hmm. sakit," gitu. Hmm. Mungkin, Hmm. 2 jam lagi bisa saya telepon karena ini saya sedang beristirahat atau sedang rekreasi Hmm. dengan keluarga. Jadi, Hmm. menempatkan boundaries yang baik itu sangat penting untuk self care, sehingga kita nggak Hmm. 24 jam harus terus-menerus memberi, itu Ya, contohnya. ya. Mmm selain itu juga di dalam pelayanan itu saya rasa penting kita punya mentor atau Hmm. supervisor, professional supervisor. Hmm. Walaupun sudah bertahun-tahun di dalam pelayanan, Hmm. kita perlu juga mendapat masukan dari orang Ya, lain ya. dan juga kesempatan bagi kita untuk curhat tanpa Hmm. merasa dihakimi itu. Hmm. Hmm. Kalau kalau bisa sih orang yang tidak tidak terlibat di dalam pelayanan kita sendiri, orang di luar itu. Hmm. Saya Hmm. sendiri melakukan itu. Jadi saya punya Hmm. Mungkin bukan disebut mentor, tapi professional supervisor, saya ketemu Hmm. tiap 3 bulan, Hmm. karena ya cerita aja hal-hal yang mungkin, memberatkan saya atau di dalam beban pikiran yang dia bisa kasih masukan. Hmm. Tapi Hmm. terlebih itu adalah kesempatan saya untuk bisa membagikan mungkin beban yang tidak bisa saya ceritakan mungkin ke staf Hmm. atau bahkan ke keluarga, karena Hmm. mereka kan Hmm. terlibat secara emosional, jadi nggak bisa Hmm. objektif, nah gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu penting. Di Australia ada yang namanya professional supervision untuk Ya. hamba-hamba Tuhan, Hmm. Hmm. bahkan ada sekolah teologi yang punya course untuk itu. Hmm. Hmm. Jadi hal kayak gitu penting. Mmm, mungkin hal lain yang penting adalah bagaimana kita juga memperhatikan kesehatan fisik. Hmm. Hmm. Jadi jangan sampai, you know, kita lupa bahwa kita ini manusia biologis juga. Kalau kita makan makanan tidak teratur atau makan makanan yang, membahayakan, Hmm. kita tidak membatasi diri untuk hal itu. Jadi Hmm. makannya buah, jangan terlalu makan berlemak. Itu bukan menurut saya itu bukan usulan sekuler, itu juga penting untuk kita Hmm. sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena kita Hmm. bisa bilang kita juga manusia biologis. Hmm. Tidur yang cukup itu penting. Karena kalau kita tidak tidur yang cukup itu pengaruh untuk organ-organ tubuh, terus akhirnya pengaruh ke kapasitas emosi kita keesokan harinya. Hmm. Hmm. Baik. Olahraga, itu Ya. hamba Tuhan juga tuh pergi jalan kalau tidak bisa you know.
gym Iya, atau apa, bulu tangkis, apa, ambil waktu untuk juga melayani tubuh iya, yang sudah Tuhan berikan ini, gitu. betul, betul, Eee, betul, betul. jangan Dan jangan pakai kesibukan pelayanan sebagai alasan untuk mengabaikan. Sorry iya, Pak, gimana? iya, iya, nggak apa-apa Bu. Tapi memang ini adalah hal-hal yang penting karena sekali lagi di tengah-tengah kesibukan pelayanan ataupun juga di tengah-tengah hal-hal yang memang kita pikir kita bisa lebih lakukan. Itu ada istilahnya begitu ya, dari Ya hamba-hamba Tuhan betul, itu merasa bahwa apa yang saya lakukan ini masih kurang. Jadi seharusnya saya lakukan lebih gitu. Tetapi ya, justru hal-hal itu, justru akan menjadi jebakan, untuk kita tidak memperhatikan diri kita ya, karena merasa bahwa, "Oh, we haven't really done enough," begitu, kepada iya iya. Tuhan, kepada jemaat kita. Ibu ada komentar mengenai hal itu, Bu? Ada, jadi memang, burnout dan seterusnya itu lebih prone Hmm, untuk orang-orang yang perfeksionis. iya, iya, Jadi perfeksionis artinya yang seperti kata Bapak bilang tadi, iya, selalu merasa kurang, selalu merasa harus harus melakukan yang lebih. Di iya, satu sisi itu positif karena kita ingin terus grow, kita ingin mmm, bertumbuh, kita ingin melayani mmm, dengan baik, mmm, tetapi kita harus hati-hati jangan sampai itu menjadi kendala yang mmm, akhirnya membuat kita sebenarnya tidak efektif. mmm, Kita rasa mmm, itu seperti saya bilang, pelayanan itu iya, kan maraton bukan mmm, bukan sprint. Sehingga kalau mmm, kita mau terus-terus kita pacu gitu tanpa mmm, kita melakukan hal-hal yang esensi supaya kita bisa long term dalam mmm, pelayanan, mmm, akhirnya tidak akan berhasil. Jadi untuk mereka yang terlalu perfeksionis mmm, harus harus juga mungkin bertanya, mmm, "Saya ingin ini terus-terus maju, memang ini iya, yang Tuhan inginkan atau itu sesuatu yang mmm. saya inginkan gitu. Jadi, Mhm, karena Tuhan betul, tidak akan memberikan sesuatu yang lebih dari kemampuan kita kan. iya, betul. Dan, saya rasa keperluan akan, supervisor atau professional supervisor seperti itu, disitulah tempatnya ya, untuk kita bersama-sama set, expectation untuk diri kita sendiri seperti apa, dan juga, mungkin, supervisor bisa membantu kita dengan mengatakan, mengkonfirmasi bahwa, "Oh sebetulnya kita sudah mencapai ekspektasi itu." Betul, Jadinya jangan terlalu push yourself too hard begitu ke arah, karena itu karena sesuatu yang mereka memang bisa kita tidak harapkan. betul betul, Pak, betul. Ya, Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengevaluasi diri kita sendiri, tapi ketika kita mhm, cerita, orang melihat, oh, kita bisa melihat masalah kita dari perspektif yang berbeda, karena orang itu iya, kan tidak terlibat secara emosional di masalah kita. betul, Jadi karena seringkali itu juga saya alami, saya cerita terus mereka bilang, "Oh, apakah kamu nggak merasa kamu melakukan terlalu banyak? Ada ini ada ini ada ini. Maybe you need iya, to fokus untuk ini dulu." Saya pikir, "Oh ya betul juga," itu. mmm, mhm, Jadi mhm, itu ya itu sangat penting, iya, seseorang yang bisa bisa menjadi, mentor kita. Seperti Timotius kepada Paulus misalnya, iya, iya. Yesus kepada disciple-nya, Iya, murid-muridnya. iya, Eee, iya, iya, ya iya. Wah, ini sebuah pembicaraan yang tentunya perlu ada follow up karena ada begitu banyak hal, yang bisa kita, expand, dari pembicaraan ini. Tetapi ya memang ini dasar yang penting sekali untuk para hamba Tuhan bisa memperhatikan dirinya sendiri, dan juga terutama untuk ikut, eee eee, bekerja dengan keras untuk memelihara dirinya sendiri, gitu ya. ya, demi Eee, juga itu demi pelayanan, Pak. Demi Ketika kita pelayanan, betul. memelihara diri, itu demi demi pelayanan juga, karena kita mau di pelayanan long Iya, term. iya, Jadi, iya. kadang-kadang orang pikir self-care itu selfish, tapi bukan, menurut saya bukan selfish. Mmm, Justru kalau kita melakukan self-care, berarti kita bertanggung jawab untuk memikirkan pelayanan jangka panjang. mmm, Mmm, itu bukan sesuatu yang selfish. Tuhan bilang, "Kasih sesama manusia seperti dirimu iya. sendiri." Jadi, dia tidak bilang, "Jangan kasih dirimu sendiri." Itu Iya, sebenarnya suatu responsibility. Tapi mungkin iya, yang terakhir juga, Pak, yang bisa mmm, saya, mmm, sarankan karena ini kita hamba-hamba Tuhan, pelayanan itu seringkali mengkonsumsi seluruhnya, dari kehidupan kita, tapi juga ambil waktu secara intentional untuk mhm, menjalani hobi, mmm, sesuatu di luar pelayanan, sesuatu yang kita iya, nikmati. Misalnya punya hobi, I don't know, bulu tangkis, atau punya hobi membaca, atau punya hobi apa gitu ya. fotografi, Mancing, jalan-jalan. fotografi, jalani itu, ambil waktu bilang, Iya, "Oke, hari Sabtu ini saya mau lakukan ini." Karena kalau kita lakukan itu, kita kembali ke pelayanan refreshed.
atau hmm, rekreasi dengan keluarga. hmm, Ketika kita fresh, orang lain hmm, juga hmm, diberkati karena kita tidak hmm. emosional, kita tidak, Ya, you ya, know, lelah cepat atau marah, apa? lelah, Ya, dan seterusnya, gitu ya, ya. ya, Jadi ya, jadi hal-hal seperti itu ya, perlu intentional, ya, betul, perlu betul. secara Hal-hal yang sangat sederhana sekali sebetulnya ya, dan basic ya, begitu, tetapi kita mungkin harus memikirkan hal itu. Dan penting sekali untuk kita memikirkan bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga pelayanan untuk jangka panjang. ya. Ibu Yen, terima kasih banyak nih Bu untuk waktunya. Ibu kalau misalnya bisa kasih closing statement Bu kepada para pastor, kepada para hamba Tuhan mengenai topik ini dalam satu kalimat apa Bu? Mungkin dalam satu kalimat adalah kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Jadi you can't give what you don't have. Hmm, Jadi you need to practice giving to yourself. Jadi karena kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita ya, punya, kita perlu memberi pada diri sendiri supaya baik, kita bisa memberi dengan lebih baik. baik, baik. Gitu. Ya, Tapi terima ya. kasih Bu. Mhm. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Kita bersyukur sekali Ibu Yen buat kehadirannya di Ngopas dan juga buat kontribusinya. Ibu bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa dan tolong doakan Bu agar para hamba-hamba Tuhan yang belum pernah melakukan self care ini bisa menginisiasi ya untuk melakukannya. Bisa juga untuk memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana sekali mungkin. Terima kasih Bu, tolong tutup pembicaraan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang penuh kasih, yang telah menciptakan kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih karena kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang telah Engkau panggil untuk melayani Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan, hamba ingin berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya di Indonesia ataupun mereka yang melayani komunitas Indonesia Hmm, yang mendengarkan podcast ini, yang membutuhkan untuk dikuatkan, didorong untuk juga melakukan perawatan diri secara emosional, fisikal, dan juga hmm, rohani, untuk menjaga kerohanian mereka, menjaga hubungan mereka dengan Tuhan dalam doa dan pray dan hmm, firman, hmm, tetapi juga merawat hmm, fisik dan hubungan sosial dan emosi mereka. Saya hmm, berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan di tengah-tengah banyak tantangan di dalam pelayanan, tapi juga memberi hikmat hmm, untuk bagaimana melayani dengan bijaksana, sesuai dengan apa yang kami bahas hari ini. Tapi hmm, juga Engkau memberikan orang-orang di sekitar hamba-hambamu yang bisa mendukung, mensupport, hmm, um, membantu sehingga kami semua Tuhan bisa hmm, melayani dan melebarkan kerajaan-Mu dengan hmm. um, cara yang memang Tuhan inginkan. Ya, Kami bersyukur Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Karena hmm, kuk yang kupasang tidaklah berat. Kami hmm, berdoa supaya kami berjalan selalu bersama Engkau Tuhan dan merasakan bahwa Engkau bersama dengan kami, memikul beban kami dan menolong hmm. kami dalam pelayanan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin.